Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom, selamat berakhir pekan. Selamat di hari Sabtu untuk kita semua keluarga HCC. Tentunya hari ini ada yang sedang bekerja atau sedang berlibur juga, sedang istirahat, sedang olahraga, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nikmati waktu hari ini bersama dengan keluarga dan bersyukur kita ada di hari yang ketiga di tahun 2024 ini, di bulan yang kedua. Wow, luar biasa. Kemurahan Tuhan memberkati kita semua sehingga kita ada di hari yang luar biasa. Saudaraku, apakah saudara tetap membaca Alkitab? Ayo tetap semangat baca Alkitab, belum terlambat untuk memulainya. Ayo langsung mulai aja di hari ini, mungkin nggak usah mengulang lagi dari tanggal 1 Januari punya, tapi ayo mulai baca dari hari ini, nanti sisanya sudah bisa cicil pelan-pelan. Ya, dan hari ini kita ada di Keluaran pasal yang ke-13, 14, dan 15, saudara. Nah, judul khotbah hari ini adalah God's Way, jalan Tuhan, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari pembacaan firman Tuhan di hari ini? Kalau saya membaca Keluaran 13, 14, dan 15 akan menemukan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel itu keluar daripada Mesir. Dan di pasal yang ke-15, di situ terjadi apa, saudara? Terjadi Fir'aun menyadari bahwa dia nggak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka kehilangan budak. Dan di situ Fir'aun mengejar mereka kembali, saudaraku ya, mengejar mereka kembali, dan tentunya saya bisa membayangkan ketakutan orang Israel menghadapi situasi itu. Nah, dari ketiga pasal ini, apa yang kita bisa pelajari hari ini yang di Rema? Kalau sudah perhatikan dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 ini cukup menarik. Perikopnya cara Allah menuntun umatnya. Dikatakan demikian, ayat 17. Setelah Fir'aun melepaskan bangsa itu, Allah tidak menuntun mereka. Perhatikan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju ke Laut Teberau.
dengan barisan teratur orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Cukup menarik saudara, sebenarnya menuju kepada tanah perjanjian ada jalan yang lebih cepat, jalan lurus, jalan yang jauh lebih baik, tapi cara Allah menuntun umatnya berbeda, di luar ekspektasi, bahkan di luar bayangan kita. Bahkan dengan sangat sengaja, Alkitab bilang ini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sangat dekat, tapi dengan sangat sengaja Tuhan di dalam ayat 18 juga bilang, menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun. Justru mereka menuju ke laut Teberau. Loh, kenapa harus lewat laut kalau ada jalan yang jauh lebih baik? Saudara, tentunya ini situasi keadaan yang sulit dimengerti. Kenapa Tuhan harus kasih jalan memutar sih? Kenapa nggak lewat jalan yang lebih dekat sih? Kenapa harus lewat laut ke arah laut Teberau sih? Kan ada jalan yang lebih baik. Situasinya kadang-kadang sulit dimengerti mungkin bagi bangsa Israel, kenapa harus lewat jalan ini? Kan ada jalan yang lain. Mungkin mereka juga bertanya, Tuhan kenapa harus dibuat sulit sih kalau ada jalan yang mudah? Kenapa harus dibuat ribet kayak begini kalau ternyata ada yang jauh lebih gampang? Tanpa kita sadari, seringkali kita suka mengatur Tuhan. Kita tidak membiarkan rancanganmu jadi rancanganku, tapi kita memaksakan rancanganku jadi rancangannya Tuhan. Terkadang kita memaksa Tuhan, kita memberikan solusi, bahkan mengajari Tuhan sebuah solusi bagaimana menolong diri kita, saudara. Rasul perlu pahami bahwa God's way, jalannya Tuhan itu beda dengan jalan kita. Jalan kita tuh hanya memikirkan sampai begini aja. Tapi Tuhan memikirkan kita sampai di sini jauh lebih luas dari apa yang sanggup kita pikirkan. Kita hanya sanggup pikirkan sampai sebatas ini, sebatas kemampuan manusiawi kita memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Tapi Tuhan dapat melihat jauh ke depan, bahkan Dia sudah ada di sana di saat kita masih ada di sini. Jadi God's way selalu menjadi jalan sulit untuk kita, menjadi sebuah jalan salib untuk kita, menjadi sebuah keadaan yang nggak menyenangkan buat kita. Tapi tahukah saudara bahwa Yeremia 29 ayat 11 bilang, rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, rancangan masa depan penuh dengan pengharapan. Artinya jalan Tuhan buat kita mungkin terlihat buruk, terlihat tidak menyenangkan, berat, sulit untuk kita hari ini. Tapi saudara harus tahu di hati Tuhan, Dia paling tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Terkadang Tuhan sengaja membuat jalan kita mungkin tidak mudah. Sengaja Tuhan buat jalan kita mungkin tidak menyenangkan. Tapi saudara harus tahu bahwa di balik itu semua selalu ada kebaikan Tuhan yang belum dapat kita mengerti di hari ini. Nah, demikian dengan bangsa Israel. Kalau kita membaca seterusnya ayat demi ayat pada pasal berikutnya, saya bisa mengerti bahwa pada akhirnya di pasal 14 Tuhan membuat Firaun akhirnya menyadari keadaan itu. Dan Firaun mengejar mereka. Nah, saudara bayangkan orang Israel ratusan tahun hidup dalam perbudakan, tidak pernah mengenal namanya berperang, pegang senjata, hidup dalam keadaan intimidasi, direndahkan, dipukul, disiksa, kelaparan, kesulitan, ratusan tahun. Mentalitas mereka bukan mentalitas seorang pejuang, tentara, tapi seorang budak, saudara. Dan membayangkan kalau mereka akan dikepung oleh tentara-tentara Mesir lengkap dengan perlengkapan senjatanya, saudara. Saya bisa bayangkan bahwa mereka pasti mati. Apa yang terjadi? Tuhan bawa mereka melihat mujizat. Lihat yang pertama, Tuhan sengaja membuat mereka memutar lewati jalan yang seakan-akan itu jalan buntu karena ada laut Teberau. Bukan Tuhan pengen kasih mereka jalan buntu, tapi Tuhan pengen kasih lihat bangsa Israel tentang mujizat penyertaan Tuhan. Tuhan ingin mereka mengalami mujizat. Mereka berjalan di tengah-tengah laut itu di saat mereka melihat air laut itu menjadi sebuah dinding, saudara. Dan air itu tidak menghantam mereka, dan selama mereka berjalan laut itu menjadi kering sekali, saudara. Dan mereka mengalami mujizat di tengah-tengah itu. Dan setelah mereka melewatinya, Alkitab bilang maka air itu kembali
dan tentara Mesir tenggelam di dalamnya. Bahkan penelitian secara arkeolog membuktikan bahwa di dasar-dasar laut itu ditemukan bekas-bekas kereta perang, sudah ada perlengkapan perang daripada orang Israel dari zaman waktu Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan buat mereka memutar, kenapa lewat jalan yang sulit, kenapa sepertinya ada jalan buntu di depan, ada sebuah kemustahilan. Ternyata Tuhan pengen buat mujizat, Tuhan pengen mereka melihat mujizat, mereka mengalami mujizat, dan Tuhan membungkam musuh-musuh mereka, menjaga, melindungi mereka dengan luar biasa. Dan itu jadi sebuah saksi, ya, pembuktian bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel, Allah yang hidup, yang membela umatnya. Keluarga HCC, kalau hari ini mungkin jalanmu terlihat dibuat Tuhan sulit, kenapa harus muter-muter Tuhan? Kan ada jalan yang lebih baik dan lebih mudah Tuhan. Sepertinya sudah mengalami jalan buntu di depan saudara, melihat laut terberau. Waduh, ini ke kanan gunung, ke kiri gunung, mundur ada musuh, maju ada laut terbentang luas. Tapi saudara, kalau Tuhan menuntun saudara, God's way, selalu ada mujizat. Kalau saya ada di jalan buntu hidup saudara, sepertinya kok Tuhan bawa saya sampai ke sini ya, kok sepertinya nggak ada jalan. Saya mau kasih tahu sama saudara, karena Tuhan pengen saudara melihat mujizat, dan saudara mengalami mujizat, dan berjalan di tengah-tengah mujizat, dan saudara dapat membuktikan kepada orang-orang siapa Tuhan yang saudara sembah, bahwa iman saudara tidak pernah sia-sia. Saya itu saudara, waktu engkau menghadapi jalan buntu, jalanmu memutar, tidak enak, tidak menyenangkan, saudaraku, tetaplah taat dengan Tuhan, tetaplah berjalan dengan Tuhan, tetaplah mau ikut tuntunan Tuhan, tetaplah mau ikut apa yang Tuhan mau di hidup saudara. Sebab itu, bacalah firman Tuhan, bacalah tuntunannya, bacalah suratnya, bacalah tulisannya, bacalah suaranya, supaya kita nggak tersesat. Waktu kita sedang lemah, dia ada di jalan buntu, sedang mengalami kesulitan. Waktu kita baca firman, saya percaya firman ini hidup. Firman ini akan berbicara kepada saudara, memberikan jawaban, tuntunan, akan menguatkan, membangkitkan semangat, membangkitkan pengharapan saudara. Karena hanya firman, nasihat manusia terbatas, nasihat manusia terkadang melemahkan kita. Tapi nasihat firman Tuhan selalu membangkitkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam Tuhan. Sebab itu, kalau ada di jalan buntu hari ini, di jalan yang sangat sulit buat saudara, tapi engkau yakin, boy, this is God's way, ini adalah jalannya Tuhan. Tetaplah berjalan dengan Tuhan, tetaplah pegang tangan Tuhan, biarkan dia jadi gembala yang berjalan di depan saudara, ikut aja dengan dia, maka dia akan belah laut itu, dia akan buat saudara melihat mujizat, mengalami mujizat, bahkan berjalan di tengah-tengah mujizat, dan mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa. Keluarga ACC, mari tetap kuat bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, dan sepanjang tahun ini, saya akan melihat ada banyak laut terberau di hidup akan dibelah Tuhan, akan dibelah Tuhan, akan dibelah Tuhan, akan dibelah Tuhan. Dan saya akan terkaget-kaget, terheran-heran melihat, wow, penyertaan Tuhan ajaib, wow, Tuhan baik, wow, ternyata Tuhan mengizinkan kesulitan, Tuhan mengizinkan situasi ini. Ternyata Tuhan mau buat saya berjalan di tengah-tengah mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Semoga ini menguatkan saudara. Jangan lupa besok kita ketemu hari Minggu di gereja. Kita akan perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Dan saya percaya kita diberkati, kita dikuatkan, kita pulang bawa pengharapan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat minggu ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat semua jalan-Mu yang mungkin terkadang kami tidak mengerti hari ini Tuhan. Tapi kami mau percaya kepada Tuhan bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal di hidup kami. Aku berdoa biar kami mengalami jalannya Tuhan yang ajaib, melihat mujizat, mengalami mujizat, dan melihat Tuhan membelah setiap jalan yang tertutup, dan kami berjalan di tengah-tengah mujizat. Kuatkan jemaat, kuatkan kami supaya mendengarkan khotbah ini, biar kami tetap mau taat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kemana Tuhan bawa kami mau taat. Dan biar kehendak Tuhan yang terjadi bagi hidup kami, dan kami alami mujizat. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat, berkati besok kami akan ibadah hari Minggu, berdoa agar ada hadirat Tuhan yang nyata, melawat memberkati jemaat yang di Palu, yang di Luwuk. Jamaah yang sakit Tuhan sembuhkan,
yang lemah Tuhan kuatkan urapi kami semua. Bersyukur berdoa buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Ayo jangan lupa tetap baca Alkitab, tetap bersemangat saudara, karena Tuhan pasti tolong setiap kita, Tuhan pasti buat mujizat di hidup kita. Tuhan berkati, shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.